Malik Rizaldi, Rio Argawinata, dan Calvin Verdong datang, Yanja Sayuri dipulangkan. Malik Rizaldi dan Rio Argawinata akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji. Kami akan panggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kami akan panggil Nadio. Malik itu akan kita panggil setelah final selesai, kata Sumarji saat ditemui di Stadion Madia GBK Jumat 31 Mei 2024. Nadio direncanakan akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Ia baru saja menjalankan tugas bersama klubnya Borneo FC Samarinda yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan Kamis 30 Mei 2024. Nadio comeback setelah absen di 3 laga sebelumnya karena akumulasi kartu merah. Sedangkan Malik Rizaldi dipastikan akan bergabung dengan timnas setelah final Championship Liga 1 2023-2024. Punggawa Madura United itu akan menuntaskan tugasnya dulu bersama timnya yang akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Gelora Bangkalan Madura Jumat 31 Mei. Laga ini merupakan leg kedua final Champions Series Liga 1 2023-2024. Seiring dengan pemanggilan Malik dan Nadio, BDN juga mengumumkan bahwa Yanja Sayuri yang mengalami cedera dalam latihan perdana timnas Indonesia di lapangan B GBK pada Selasa 29 Mei. Yanja tiba-tiba jatuh saat menjalani latihan jogging yang sudah dilewatinya beberapa putaran. Tim medis PSSI kemudian menghampiri Yanja untuk memberikan perawatan. Sebelum ditarik keluar, Yanja mendapatkan perban di bagian paha kirinya. Kemudian giliran Nathan yang harus menjalani latihan terpisah di pinggir lapangan. Saat itu, Head of Medical PSSI, Syarif Alwi, menyebut bahwa Yanja tertarik. 3 hari setelah itu, Yanja pun berusaha dan hasilnya tidak memungkinkan melanjutkan latihan. Sementara itu, Calvin Verdong, calon pemain naturalisasi, merasa senang bisa menjajal latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya. Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya. Bersama James Raven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas Indonesia saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Sebelumnya, Menpora Dito Aritejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain ini akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI pada awal pekan depan. Meskipun masih dalam proses menjadi WNI, Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia GBK Jumat 31 Mei 2024. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan kehadiran Calvin Verdong dalam latihan timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan permintaan pelatih Sintayong. Tujuannya agar pelatih STY tahu kondisi Verdong sendiri dan segera bisa menyatu sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh federasi, kata Sumarji kepada wartawan. Ya, ini prosesnya sedang berjalan. Nanti kita akan ikuti perkembangannya. Lanjutnya menyoal
proses naturalisasi Verdong. Seusai latihan, Calvin Verdong juga sempat ditanya oleh awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad timnas Indonesia. Ia mengaku sangat senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga dikenal baik oleh tim. Dia, Sintayong, memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata Verdong. Tak hanya Sintayong, Ragnar Maun juga disebut-sebut turut membantu mempercepat adaptasi dengan timnas. Ya, saya telah berbicara dengan Ragnar sebelumnya dan apa yang ada di sini. Kami kenal satu sama lainnya sebelumnya. Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini, di Indonesia. Lanjutnya, Calvin Verdong pun berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai, mengingat tuntutannya masih perlu waktu yang panjang. Adapun setelah proses Komisi 3, naturalisasi Verdong masih menyisakan beberapa tahapan, yakni pembahasan di Komisi 10, lalu rapat paripurna DPR RI. Setelah itu akan berlanjut ke keputusan Presiden dan pengambilan sumpah Kemenkumham, serta perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti. Verdong mempertegas. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Tolong tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini.